Festival Seni dan Budaya Papua yang digelar oleh Perkumpulan Alumni Papua Jawa Timur berakhir ricuh. Sekelompok orang yang mengaku mahasiswa Papua tiba-tiba datang dan menghambur ke tengah acara meminta acara dihentikan. Kepanikan pun tidak terhindarkan. Sejumlah peserta menangis, beberapa di antaranya pingsan ketakutan. Kericuhan bahkan meluas hingga ke area tenan dan pedagang. Berbagai upaya dilakukan oleh petugas gabungan untuk menenangkan situasi, namun gagal. Para pelaku ini menolak pelaksanaan festival karena tidak dilibatkan dalam panitia maupun konsep kegiatan. Karena mereka dari mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam kegiatan bersama. Oh, dalam pagelaran pentas budaya itu ya? Guna menghindari kericuhan memanjang, panggung acara dibongkar. Dari Surabaya, Nur Safa iNews melaporkan. Sebuah perahu longboat milik nelayan mengalami mati mesin di perairan Gosong, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim SAR yang mendapati laporan langsung menerjunkan tim evakuasi ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah badai dan gelombang tinggi. Kedua nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah mengalami kedinginan usai berjam-jam terombang-ambing dihantam ombak dan angin kencang. Cuaca di lapangan agak buruk, di mana angin bertiup 5 hingga 20 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Kami mengerahkan satu unit KN Sarmawijaya 240 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Kurang lebih 2,5 nautical mile arah selatan, korban kami temukan. Kedua korban berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Kantor SAR Mentawai menghimbau para nelayan dan operator bot memperhatikan kondisi cuaca ekstrim di Mentawai sebelum melakukan pelayaran. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali informasi iNews pagi hari ini dari ratusan kios yang berada di Taman Puring, Jakarta Selatan ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan puluhan unit mobil pemadam. Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 kios ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Hingga saat ini petugas pemadaman kebakaran terus berupaya melokalisir api lantaran sumber air yang sulit membuat kendala proses pemadaman. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Pemirsa, meski telah padam, petugas terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, dugaan sementara api muncul dari salah satu kios di bagian depan. Setidaknya lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ludes terbakar. Insiden ini membuat pedagang panik dan berupaya mengevakuasi dagangan mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet atau menjalar ke kios-kios lain yang berada di sebelahnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun salah seorang pedagang mengatakan api pertama kali terlihat dari salah satu kios di bagian depan. Proses pemadaman berlangsung selama lebih dari 2 jam dan hingga
semalam. Dan hingga saat ini pemirsa, sejumlah petugas damkar masih siaga di lokasi. Api yang abang tahu gimana sih bang? Di depan pojok, tapi udah ke tengah agak gitu. Kondisi kan udah sore ya, udah pada tutup juga ya, taruh ya gitu. Jadi ya udah, kalau kita main di belakang udah nggak keburu, udah nggak bubar karena api udah merembet ke belakang, udah gede banget, udah bisa diselamatin semuanya juga. Lokasi JS 29 ini jumlah kios ada 552 kios. Yang kami saat ini masih ada 6 petugas kami yang berupaya untuk memadamkan sisa-sisa api, dan tetap ada mungkin teman-teman dan anggota kami yang standby di sini sampai dengan esok hari memastikan bahwa betul-betul sudah padam seluruhnya. Imbas kebakaran Pasar Taman Puring, busway layang dari halte Majestic ke Puri Beta pun sempat terhenti. Kebakaran Pasar Taman Puring berdampak langsung terhadap layanan Transjakarta Koridor 13 yang melayani rute layang CSW Ciledug. Sejumlah penumpang nampak berjalan kaki dari halte Majestic. Mereka menyusuri jalan layang jalur khusus Transjakarta dan mencari akses untuk turun dari jalan layang. Diperkirakan ada sekitar 10 unit bus Transjakarta yang berhenti dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Pemirsa, akibat warga membakar sampah, 2 lapak barang bekas di Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Ya, sementara di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, kebakaran melanda komplek perumahan TNI Angkatan Laut hingga mengakibatkan 1 anak mengalami luka bakar. Lapak barang bekas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar, sulitnya sumber mata air, serta akses sempit menuju lokasi membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api pertama kali muncul dari sampah yang dibakar seorang warga hingga akhirnya merambat ke seluruh bagian lapak. Petugas mengerahkan 8 unit mobil damkar untuk memadamkan api, dan api akhirnya dapat dipadamkan 5 jam kemudian. Penyebabnya informasi ini baru sekedar informasi ya, katanya ada ibu-ibu bakar tabunan. Yang terbakar lapak pengepul barang bekas. 2 lapak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Kini kasus kebakaran ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. PMK, wes ditelepon mas? Oh ya wes. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Wonosari Besar, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik akibat MCB yang terlalu panas. Percikan api lalu menyambar ke sofa dan pakaian di dalam rumah, hingga si jago merah melalap seluruh bagian rumah. Akibat kebakaran ini, 1 orang anak pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian kaki. Petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Dari asapnya lumayan pekat ya, untuk antisipasi biar tidak ada rembetan, kita terjunkan 6 unit ya. Cukup 6 unit, kalau kita sudah datang insya Allah itu cukup. Dan ternyata benar api itu masih belum besar, api sudah hampir membakar seluruh rumah itu, tapi teman-teman bisa ngeblok, tidak ada rembetan ke kanan kiri maupun belakang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan calon penumpang kapal Pelni mengamuk di pelabuhan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara gara-gara ketinggalan kapal. Ya, calon penumpang kesal lantaran tertahan di loket penukaran tiket sementara kapal sudah berlayar. Bisa dia! Kasih bisa dia! Ratusan calon penumpang kapal Pelni KM Gapulu mengamuk di pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam.
Para calon penumpang mengejar Kepala Pelni Cabang Bau-Bau untuk minta pertanggungjawaban. Beruntung aksi ini bisa dicegah aparat kepolisian dengan mengamankan Kepala Pelni yang nyaris jadi sasaran amuk massa. Kemarahan ratusan calon penumpang berawal saat mengetahui kapal yang hendak mereka tumpangi sudah berlayar meninggalkan dermaga. Sementara para calon penumpang masih tertahan di loket penukaran tiket lantaran mesin pencetak tiket berhenti beroperasi karena sudah mencapai limit. Akibatnya, ratusan calon penumpang tujuan Kota Ambon, Maluku batal diberangkatkan. Untuk meredam kemarahan calon penumpang, pihak PT Pelni berkoordinasi dengan sejumlah travel jasa penukaran tiket untuk proses pengembalian uang tiket. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Satu orang tewas dalam kecelakaan minibus yang terjun ke jurang di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, sementara di Bandung, Jawa Barat, minibus terbalik di tengah jalan hingga mengakibatkan pengemudi dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus terbalik di Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Cimahi menuju Coroyom dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir mengantuk dan tidak bisa kendalikan kendaraan hingga akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini, sopir serta penumpang terluka parah termasuk pemotor yang ditabrak. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kendaraan langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah bus terjun ke jurang. Kejadian ini diduga karena mobil mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, satu penumpang tewas dan satu terluka parah. Sementara 4 lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini ditangani aparat kepolisian Mojokerto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai terombang-ambing selama 3 hari, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi KM Mulia Abadi di Laut Flores Utara, Nusa Tenggara Timur. Ya, total 8 kru kapal berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 kru kapal motor Mulia Abadi yang terombang-ambing selama 3 hari di Laut Flores. Ke-8 kru ditemukan dalam keadaan selamat. Posisi kapal berhasil ditemukan setelah 3 hari pencarian. Usai ditemukan, KM Mulia Abadi langsung ditarik ke Pelabuhan Riung untuk dievakuasi. Sebelumnya, KM Mulia Abadi mengalami patah kemudi di perairan Flores Utara pada 23 Juli 2025. Kapal mengalami patah kemudi saat berlayar dari Pulau Jinato, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menuju Pelabuhan Riung, Nusa Tenggara Timur. Dari Sika, NTT Joni Nura, iNews melaporkan. Geram pemirsa, rumah pelaku penculikan dan pembunuhan anak perempuan di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan diserbu dan dirusak massa. Mau guys. Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan, Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga merusak rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga.
Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan Kemiling Ilir, iNews melaporkan. Minggir, kami nyari sini cari. Enggak minggir, Pak. Pak polisi, Pak. Nasib malang dialami RDP, bocah perempuan 6 tahun asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam area perkebunan karet di Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat hilang diculik seorang pemuda. Keluarga dibantu warga melakukan pencarian hingga akhirnya jasad korban ditemukan di kebun. Tak sampai 24 jam polisi menangkap pelaku. Adalah RY 20 tahun yang dengan keji menghilangkan nyawa bocah SD tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menculik korban dengan cara membujuknya dengan jajanan agar korban tak curiga. Selanjutnya korban diajak ke hutan, lalu dicekik dan dibekap hingga pelaku memperkosa korban sebanyak 2 kali. Korban ditinggalkan pelaku dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku mengaku melakukan aksi keji tersebut lantaran keseringan nonton video porno. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jadi kejadian diberitakan bahwa anak hilang hingga ditemukan semalam sekitar jam 10 malam 22.00 WIB. Tadi pukul 8.00 WIB berhasil kita tangkap pelaku dengan inisial RY, umur 20 tahun, pekerjaan pengangguran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal perlindungan anak. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah preman melakukan pengerusakan sebuah rumah doa milik umat Kristen di Kota Padang, Sumatera Barat. 9 pelaku diamankan polisi ke Mapolsek Koto Tangah. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap fasilitas dan bangunan rumah doa yang juga tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu petang. Sejumlah warga yang diduga merupakan oknum preman menghancurkan kursi dan kaca rumah tersebut. Personil gabungan dari Polresta Padang, Polsek Koto Tangah, dan Brimob Polda Sumbar diturunkan ke lokasi melakukan pengamanan. Sejumlah personil kepolisian melakukan penjagaan di sekitar lokasi dan TKP dipasangi garis polisi. Dalam waktu singkat, polisi berhasil mengamankan 9 orang oknum preman yang melakukan pengerusakan dan penyerangan. Itu semuanya masih diamankan? Masih, saat ini masih di Polresta Padang dimintai keterangan. Status masih mereka sebagai apa, Bu? Masih saksi ya, masih orang yang diduga dalam melakukan pengerusakan di TKP di lapangan. Ada diduga provokatornya, Bu, dalam aksi ini, Bu? Ini yang sedang didalami oleh Bapak Kapolresta. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan tidak terprovokasi. Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi semua warga dan menindak tegas berbagai bentuk aksi intimidasi dan tindakan anarkis yang melanggar hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jasad wanita pengemudi ojek online yang ditemukan tewas di Gresik, Jawa Timur tiba di rumah duka. Ya, keluarga menyatakan ikhlas menerima kematian korban dan mendesak polisi segera menangkap pelaku pembunuh.
menggunakan ambulans serta dikawal ratusan driver ojek online, jenazah Sevi Ayu Claudia, warga desa Pecantingan, Sekardanang, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Sejumlah keluarga dan kerabat korban tidak kuasa menangis melihat kedatangan jenazah korban. Usai disemayamkan, jenazah langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan, kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sementara terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas menerima kematiannya. Namun pihak Asosiasi Driver Online Jawa Timur mendesak polisi untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban. Saat kejadian, diketahui korban dalam kondisi offline atau tidak sedang menjalankan tugas sebagai driver ojek online. Kami dari Asosiasi Driver Online sendiri mendesak kepada pihak kepolisian agar supaya segera menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Ya, untuk korban sendiri terkenal humble, sangat baik dan jiwa sosialnya juga sangat tinggi. Dia cepat berbaur dan mudah berbaur dengan teman-teman driver online. Sebelumnya, korban bernama Sevi Ayu Claudia ditemukan tewas di tepi jalan Kedamaian Gresik dengan kondisi tertutup plastik dan kardus. Korban ditemukan seorang warga yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan ke polisi. Kasus pembunuhan wanita driver ojek online di Gresik ini saat ini tengah ditangani tim Satreskrim Polres Gresik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Ya, dalam kasus ini tim penyelidik akan memutuskan apakah kematian Arya Daru karena bunuh diri atau dibunuh. Foto Pak. Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh, foto Pak. Saya nggak mau. Polda Metro Jaya menyelenggarakan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia dengan kepala terlilit lakban kuning. Gelar perkara ini dilakukan guna memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara ini dilakukan dengan menyertakan para ahli mulai dari ahli autopsi, ahli psikologi forensik, ahli laboratorium, dan ahli siber. Selain ahli, juga turut dihadirkan tim pengawas eksternal dalam gelar perkara ini seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam mengatakan dari hasil penyelidikan kali ini ada hal signifikan yang akan diungkapkan. Anam berharap dalam gelar perkara hasil penyelidikan ini sudah ada hasil autopsi yang bisa membuat terang penyebab kematian korban. Anam juga berharap pihak keluarga dapat menerima informasi secara langsung atas penyelidikan penyebab kematian korban. Dalam kasus ini, tim penyelidik Polda Metro Jaya akan memutuskan apakah kematian Arya Daru Pangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Gelar perkara ini dilakukan setelah 20 hari kasus tersebut ditangani kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pekan berlalu penyebab kematian diplomat muda Arya Daru masih menjadi misteri. Ya, lakban kuning yang melilit wajah yang diduga kuat menjadi penyebab kematian korban masih jadi tanda tanya. Apakah korban bunuh diri atau ada pihak lain yang menghabisi nyawa korban? Tiga pekan berlalu, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Jasad Arya Daru ditemukan di dalam kamar indekosnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat oleh penjaga indekosnya pada 8 Juli 2025. Setelah penemuan jasad Arya Daru, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kematian Arya Daru. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban.
Dari CCTV yang beredar luas terlihat beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar Arya Daru untuk memeriksa keberadaan Arya Daru hingga mencoba membuka jendela kamar Arya Daru untuk memastikan kondisinya. Dan terlihat penjaga indekos panik setelah melihat kondisi Arya Daru yang terbujur kaku dengan wajah terlilit lakban kuning. Hampir 3 pekan kemudian, temuan-temuan baru pun bermunculan. Salah satunya polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru diduga berada di atas gedung kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Arya Daru juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop. Namun saat turun, Arya Daru tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Selain aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas, polisi juga mengungkap kondisi Arya Daru ketika ditemukan. Wajahnya tertutup plastik, kemudian terlilit lakban warna kuning di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyatakan bahwa penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sudah diketahui. Ya, rencananya polisi akan mengeluarkan keterangan resmi pada hari ini. Dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan. Proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Jadi, tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Nanti kesimpulannya tidak ada pertanyaan lagi. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Tinggal diumumin aja ya kesimpulannya. Sepanjang yang kami ikutin tadi, harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Yordania bekerjasama dengan Uni Emirat Arab berikan bantuan ke Gaza. Bantuan diberikan dengan jalur udara dengan menjatuhkan 25 ton makanan dan juga perlengkapan lainnya. Dalam pernyataan militer, negara Yordania memaparkan bahwa telah mengirimkan bantuan ke Gaza melalui udara. Bantuan ini adalah pengiriman ketiga yang dilakukannya. Bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, Yordania mengirimkan 25 ton bantuan. Militer Yordania menyatakan bantuan diberikan dalam 3 palet parasut. نحمد الله والله هاي اللي اخذناهم مستفيد قلنا اياهم الجماعه ونعمه فرحان عليهم قديش والطير طير عليهم ما فيش اكل عند ايتام انا يعني هذه المرحله انك فرحان عليهم عند ايتام يا اخوانا فرجينا هاي تخاف حدا ناخذ منها لا ما حدش ياخذ هذا ابني هذا هاي اللي اخذناهم هاي. Namun di sisi lain, militer Israel juga menyatakan pihaknya sejak Sabtu lalu telah menerjunkan 7 palet bantuan ke Gaza.
Bantuan ini diberikan setelah Israel menyatakan membuka wilayah udara untuk pengiriman bantuan bagi warga Gaza. Israel juga mengumumkan telah menghentikan sementara di wilayah Gaza, yaitu Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan Gaza City untuk memberikan rute aman bagi bantuan-bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Pemirsa, 6 bulan terakhir para pengungsi di Gaza kesulitan mendapatkan bahan makanan hingga menderita kelaparan akut. Hal ini menjadi sorotan dunia dikarenakan banyak di antaranya merupakan anak-anak. Tak sedikit anak-anak menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel yang memblokade jalur bantuan. 6 bulan terakhir, masyarakat Palestina di tempat pengungsian menderita kelaparan. Salah satu anak yang meninggal karena kelaparan akut adalah Abdul Salam. Ibu dari Abdul pun menyatakan kekecewaannya kepada dunia. كيف كانت وكيف صارت التحويلة بنستنى فيها على الفاضي مش لا حياة لمن تنادي نستنى تطلع تتعالج والآن قاعدين نستنى فيها تطلع من المشرحة يعني والله يعني بوجه لكل الدول العربية الإسلامية كل إنسان له ضمير حي إنه يشوف باقي الأطفال اللي ضلت. بنتي ماتت الحمد لله ومن قائمة الكثار اللي ماتوا 6 أبرياء لكن طلع على البقية يعني بنتي توفت الحمد لله الله يرحمها. Banyak anak-anak yang baru lahir langsung menderita kelaparan. Hal ini disebabkan orang tua mereka yang juga menderita kelaparan tidak bisa memproduksi ASI yang cukup. Alhasil, anak-anak pun harus mendapatkan asupan susu formula. Namun, semua itu tidak pernah mereka dapatkan, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak di Gaza. Pemirsa, dampak blokade jalur bantuan ribuan warga Gaza kelaparan dan menjadi pusat perbincangan berbagai dunia. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal telah memblokade jalur bantuan untuk Gaza. Media internasional banyak memberitakan bahwa ribuan rakyat Gaza tengah kelaparan. Kurangnya sumber pangan untuk para pengungsi membuat warga berebut tepung di pusat posko bantuan. Blokade jalur bantuan menjadi salah satu penyebab pengungsi warga Palestina menderita kelaparan akut. Namun hal ini ditampik Perdana Menteri Israel. איחולי החלמה לפצועים, אבל שיהיה ברור, אנחנו נשיג את היעד, אנחנו נחסל את החמאס. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית, עשינו את זה עד עכשיו, אבל האו"ם מייצר תירוץ ושקר על מדינת ישראל. הוא אומר, לא נותנים לי להיכנס עם אספקה הומניטרית. נותנים, יש צירים מאובטחים, כל הזמן היו, אבל היום זה רשמי, לא יהיו יותר תירוצים. Dalam narasinya, Israel mengklaim tidak pernah melarang bantuan datang. Namun catatan dari kantor pemberitaan internasional, sebanyak lebih dari 100.000 anak-anak di bawah 2 tahun, termasuk 40.000 bayi terancam jiwanya akibat kelaparan. Dan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, 1.121 warga terbunuh saat mencari bantuan di lokasi distribusi yang dikendalikan tentara Israel. Pemirsa, ada kembali di Ajus Pagi. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau ludes terbakar. Sementara itu, pemirsa, ribuan ijazah mahasiswa yang akan wisuda hangus saat kebakaran melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Gedung utama kantor Disnaker Trans Provinsi Riau di Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru ludes terbakar pada Senin dini hari. Selain membakar bangunan gedung, sejumlah fasilitas dan arsip juga ikut terbakar. 8 unit mobil damkar Kota Pekanbaru dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 4 jam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 1 gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kebakaran mengakibatkan pelayanan terganggu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
Kebakaran juga melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat atau ULM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Senin pagi. Kobaran api berpusat di gedung pusat administrasi dan pelayanan akademik. Api padam setelah petugas pemadam datang ke lokasi. Dugaan sementara, api berasal dari gedung aula kampus yang baru digunakan kembali untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Kebakaran menghanguskan seisi gedung termasuk ribuan ijazah milik mahasiswa yang akan diwisuda tahun ini. Bang, terbakar apa? Yang di dalam aula itu, Pak? Kan kita belum tahu. Enggak, maksudnya itu difungsikan untuk apa sekarang? Itu bagian akademik dan kemahasiswaan untuk sementara. Ada berkas yang mungkin yang ini yang terbakar? Habis ya. Itu bagian kemahasiswaan, berkas kemahasiswaan. Kemudian macam segala macam berkas. Sejauh ini kami belum melihat lebih lanjut. Ini ada keterangan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di lokasi. Di tengah kasus kebakaran ini, Universitas Lambung Mangkurat ini juga diterpa kasus dugaan guru besar abal-abal. Dari Pekanbaru Riau dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indra Yose Rizal, A-News melaporkan. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke tahap penyidikan. Senin, 2 orang aktivis dan 1 YouTuber dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus dugaan ijazah palsu kian menjadi bola salju. Kini Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis mendampingi 3 kliennya yang dipanggil ke Polda Senin pagi. Ketiga orang yang dipanggil Polda merupakan saksi atas kasus ini. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan atas kasus yang sama, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Sementara 5 laporan lainnya terbagi 2, yaitu 3 laporan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana hingga naik ke tahap penyidikan. Kemudian 2 laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Presiden RI ke-7 Joko Widodo bantah seret Ketua KPK periode 2011 hingga 2015 dalam kasus tudingan ijazah palsu. Dirinya hanya melaporkan peristiwa dan bukan nama individu tertentu. Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode 2011-2015 terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namanya muncul menjadi salah satu terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP Polda Metro Jaya. Menanggapi hal ini, Joko Widodo menegaskan ia tidak pernah melaporkan secara pribadi Abraham Samad terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan yang dibuat bukan ditujukan kepada individu, melainkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan
muncul nama-nama itu. Sebelumnya pada momen deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Samad meminta agar para aktivis dan akademisi tidak berhenti menginvestigasi kasus ini guna membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Samad menegaskan jika keterangan yang dibutuhkan polisi untuk membuat terang perkara, maka dirinya siap memenuhi panggilan. Namun jika pemanggilan untuk menjadikannya target atau bentuk kriminalisasi oleh oknum tertentu, maka Samad akan melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejak purna tugas dan pulang ke Solo, nama Joko Widodo tidak pernah hilang dari panggung politik. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, faktanya Jokowi tidak pernah berhenti menebar pengaruh politiknya. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Ijazah palsu, skripsi palsu, hingga kuliah kerja nyata fiktif. Cerita itulah yang disampaikan Jokowi saat reuni bersama teman-teman kuliahnya. Walaupun disampaikan dengan nada santai, tapi Presiden ke-7 itu tampak terganggu. Menurutnya, isu akademis seharusnya tidak dicampur adukan dengan isu politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik itu bukan urusan asli dan tidak asli. Sejak dugaan ijazah palsu dibongkar Roy Suryo CS Desember 2024 lalu, drama ijazah palsu Jokowi seakan tidak berkesudahan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bahkan pernah menyinggungnya. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Walaupun banyak pihak meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli, namun pihak Jokowi tidak pernah menggubrisnya. Karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Pandangan lain disampaikan pengamat politik Imade Supriyatna. Menurutnya Jokowi sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menjaga eksistensinya. Akhirnya itu jadi artis dan Jokowi sendiri rupanya juga tahu ini dan memanfaatkan. Ya. Apa benefitnya apa buat Jokowi? Any news, any publicity, it's a good publicity, yeah. Whether it's good or bad, gitu. Namanya masih akan tetap dibicarakan di media. Asal dia mengapung di media sosial itu, tetap baik. Apapun bahannya. Apapun bahannya. Setelah purna tugas, nama Joko Widodo memang tidak pernah redup. Ia masih sibuk menebar pengaruh politiknya. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, namun faktanya Jokowi tidak benar-benar pulang ke Solo sebagai rakyat biasa. Balik ke Solo jadi rakyat biasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Khalid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut.
Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang raja minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Anwar akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat menyambut Perdana Menteri Malaysia, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Anwar Ibrahim datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Selain konsultasi tahunan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan menyaksikan pertukaran 4 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup isu-isu perbatasan darat, kerjasama di sektor kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kejaksaan Agung memanggil 6 produsen beras yang diduga mencoplos produknya. Mereka adalah Wilmar Padi Indonesia, Food Station, Belitang Panen Raya, Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya, dan juga Japfa Group. Kejaksaan Agung menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. Produsen yang dipanggil hari ini kemarin adalah Wilmar Padi Indonesia, Food Station, Belitang Panen Raya, Unifood Candi Indonesia, dan PT Subur Jaya dan juga Japfa Group. Keenam produsen tersebut diduga mencampur produk berasnya dan menjualnya kepada masyarakat. Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwi Kian Gi meninggal dunia pada Senin malam, yang mana Kwi Kian Gi ini tutup usia di usia ke-90 tahun. Pemirsa, berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999 hingga 2000. Kwi Kian Gi dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di usianya yang ke-90 tahun. Jenazah Kwi Kian Gi oleh pihak keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto. Hingga kini pihak rumah sakit dan juga keluarga belum berkenan memberikan keterangan. Kwi Kian Gi lahir pada tahun 1935 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Semasa hidupnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Ketua Bappenas periode 2001 hingga 2004. Dan juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan juga Keuangan Industri pada periode 1999 dan juga periode 2000. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hutan melanda Provinsi Bursa, Turki Barat Laut. Api yang menjalar dengan cepat ke pemukiman membuat ratusan orang dievakuasi. Bölgeye geldiler ama birçok noktada devam ediyor. İşte kameraman arkadaşım vurgusu başladı. Kebakaran hutan melanda Provinsi Bursa, Turki Barat Laut Sabtu malam waktu setempat.
Gumpalan asap tebal membumbung tinggi dan api dengan cepat menjalar ke area permukiman warga. Kantor Gubernur di Bursa mengumumkan bahwa lebih dari 1.765 orang telah dievakuasi. Sementara lebih dari 1.100 petugas pemadam kebakaran dan 13 pesawat pemadam kebakaran serta drone berjuang memadamkan api. Jalan menghubungkan Bursa dengan ibu kota Ankara pun telah ditutup karena api telah berkobar. Dalam konferensi pers, Menteri Transportasi dan Infrastruktur mengatakan kebakaran yang berada di antara Orhaneli dan Gursu telah terkendali, namun belum sepenuhnya padam. Sebelumnya kebakaran hutan juga terjadi di beberapa daerah akibat gelombang panas yang parah melanda Turki dengan suhu tertinggi mencapai 50,5 derajat Celcius. Banjir bandang terjadi akibat hujan lebat yang melanda Cina Utara dan Timur Laut. Akibat kejadian ini 2 orang dilaporkan tewas. Hujan lebat melanda Cina Utara dan Timur Laut mengakibatkan banjir bandang dan memicu tanah longsor pada Sabtu hingga Minggu malam waktu setempat. Air mengalir deras hingga menyebabkan sungai meluap dan menumbangkan pepohonan. Petugas kebersihan berupaya memperbaiki rambu jalan dan tiang listrik yang rusak akibat banjir. Akibat kejadian ini 2 orang dilaporkan tewas. Di Beijing, hujan deras mencapai rekor 300 mm dalam waktu kurang dari 12 jam. Lebih dari 3.000 orang dievakuasi dari distrik pinggiran kota Miyun di ibu kota yang terdampak parah. Bencana tersebut menyebabkan penutupan jalan dan penghentian layanan kereta api di beberapa daerah yang memicu gangguan lalu lintas. Kementerian Sumber Daya Air Cina pun mengeluarkan peringatan banjir ke 11 provinsi dan wilayah termasuk Beijing. Pemirsa, setelah berperang sejak 24 Juli lalu, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Pengumuman resmi diberikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Setelah sempat berperang sejak 24 Juli lalu, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Perundingan gencatan senjata ini digelar Senin siang waktu setempat di rumah dinas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di ibu kota administratif Malaysia, Putrajaya. Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai memimpin delegasi Thailand dalam perundingan ini. Sementara delegasi Kamboja dipimpin Perdana Menteri Hun Manet. Dari hasil perundingan ini, gencatan senjata mulai berlaku pada Senin tengah malam waktu setempat. Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. The presence and collaboration of all parties underscore a shared commitment to peace, dialogue and regional stability. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows. 1. An immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight, on 28th July 2025, tonight. Sebelumnya pertempuran di perbatasan Thailand-Kamboja sudah terjadi sejak Kamis 24 Juli lalu. Akibat perang ini 35 orang tewas. Sementara 200.000 orang lainnya harus mengungsi. Pemirsa, Yordania bekerja sama dengan Uni Emirat Arab berikan bantuan ke Gaza. Bantuan diberikan dengan jalur udara dengan menjatuhkan 25 ton makanan dan perlengkapan lainnya. Dalam pernyataan militer negara Yordania memaparkan bahwa telah mengirimkan bantuan ke Gaza melalui udara. Bantuan ini adalah pengiriman ketiga yang dilakukannya. Bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, Yordania mengirimkan 25 ton bantuan. Militer Yordania menyatakan bantuan diberikan dalam 3 palet parasut.
نعمة نحمد الله والله. هاي اللي أخذناهم مستفيد قلنا إياهم الجماعة. ونعمة فرحان عليهم قديش والطير طير عليهم. وفيش أكل عند أيتام أنا. يعني هذه المرحلة إنك فرحانة عليها. عند أيتام يا إخواننا. فرجينا. هاي تخاف حدا ياخذ منها. لا ما حدش ياخذ منها. هذا ابني هذا هاي اللي أخذناهم هاي. Namun di sisi lain, militer Israel juga menyatakan pihaknya sejak Sabtu lalu telah menerjunkan 7 palet bantuan ke Gaza. Bantuan ini diberikan setelah Israel menyatakan membuka wilayah udara untuk pengiriman bantuan bagi warga Gaza. Israel juga mengumumkan telah menghentikan sementara di wilayah Gaza, yaitu Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan Gaza City untuk memberikan rute aman bagi bantuan-bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Pemirsa, 6 bulan terakhir para pengungsi di Gaza kesulitan mendapatkan bahan makanan hingga menderita kelaparan akut. Hal ini menjadi sorotan dunia dikarenakan banyak di antaranya adalah anak-anak. Tak sedikit anak-anak menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel yang memblokade jalur bantuan. 6 bulan terakhir, masyarakat Palestina di tempat pengungsian menderita kelaparan. Salah satu anak yang meninggal karena kelaparan akut adalah Abdul Salam. Ibu dari Abdul pun menyatakan kekecewaannya kepada dunia. كيف كانت وكيف صارت التحويلة بنستنى فيها على الفاضي مش لحقت اللي ما تنادي نستنى تطلع تتعالج والآن قاعدين نستنى فيها تطلع من المشرحة يعني والله يعني بوجه لكل الدول العربية الإسلامية كل إنسان له ضمير حي إنه يشوف باقي الأطفال اللي ضلت. بنتي ماتت الحمد لله ومن قائمة الكثار اللي ماتوا 6 أبرياء لكن طلع على البقية يعني بنتي توفت الحمد لله الله يرحمها. Banyak anak-anak yang baru lahir langsung menderita kelaparan. Hal ini disebabkan orang tua mereka yang juga menderita kelaparan tidak bisa memproduksi ASI yang cukup. Alhasil, anak-anak pun harus mendapatkan asupan susu formula. Namun, semua itu tidak pernah mereka dapatkan, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak di Gaza. Dampak blokade jalur bantuan ribuan warga Gaza kelaparan dan menjadi pusat perbincangan di berbagai dunia. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal telah memblokade jalur bantuan untuk Gaza. Media internasional banyak memberitakan bahwa ribuan rakyat Gaza tengah kelaparan. Kurangnya sumber pangan untuk para pengungsi membuat warga berebut tepung di pusat posko bantuan. Blokade jalur bantuan menjadi salah satu penyebab pengungsi warga Palestina menderita kelaparan akut. Namun hal ini ditampik Perdana Menteri Israel. איחולי החלמה לפצועים, אבל שיהיה ברור, אנחנו נשיג את היעד, אנחנו נחסל את החמאס. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית, עשינו את זה עד עכשיו, אבל האו"ם מייצר תירוץ ושקר על מדינת ישראל. הוא אומר, לא נותנים לי להיכנס עם אספקה הומניטרית. נותנים, יש צירים מאובטחים, כל הזמן היו, אבל היום זה רשמי, לא יהיו יותר תירוצים. Dalam narasinya, Israel mengklaim tidak pernah melarang bantuan datang. Namun catatan dari kantor pemberitaan internasional, sebanyak lebih dari 100.000 anak-anak di bawah 2 tahun, termasuk 40.000 bayi terancam jiwanya akibat kelaparan. Dan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, 1.121 warga terbunuh saat mencari bantuan di lokasi distribusi yang dikendalikan tentara Israel. Pemirsa, sebuah paket mencurigakan ditemukan di area Gedung Putih Amerika Serikat. Akibatnya petugas berwenang sempat menutup akses jalan sekitar. Area di sekitar Gedung Putih ditutup oleh agen dinas rahasia pada hari Minggu waktu setempat, setelah sebuah paket mencurigakan ditemukan di dekat Gedung Keuangan Amerika Serikat. Petugas memantau area tersebut dan memerintahkan pejalan kaki untuk meninggalkan zona terlarang yang baru ditetapkan sebelum menutup pagar keamanan.
Akses pejalan kaki dan kendaraan dibatasi untuk mengamankan area ini. Tindakan tersebut dicabut setelah petugas mengamankan dan membersihkan barang mencurigakan tersebut. Menurut pihak berwenang, seorang pria memanjat pagar dekat Gedung Putih sekitar pukul 14.30 waktu setempat dan meninggalkan paket mencurigakan di trotoar dekat Gedung Keuangan. Petugas tidak rahasia menangkap pria tersebut dan tim penjinak bom polisi memeriksa paket tersebut, namun tidak menemukan adanya ancaman. Tersangka dibawa ke rumah sakit untuk dievaluasi sebelum menghadapi dakwaan karena masuk secara ilegal. Ya, Anda kembali di Ayus Pagi, pemirsa. Ratusan kios yang berada di Taman Puring, Jakarta Selatan ludes terbakar. Ya, petugas damkar kerahkan puluhan unit mobil pemadam. Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 kios ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Hingga saat ini, petugas pemadaman kebakaran terus berupaya melokalisir api lantaran sumber air yang sulit membuat kendala proses pemadaman. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Pemirsa, usai kebakaran menghanguskan 552 kios pedagang di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pedagang mendatangi tokonya untuk mengais sisa-sisa barang yang masih utuh atau belum terbakar. Pemirsa, terlihat sejumlah pedagang mengamankan sisa barang dagangan mereka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya barang yang selamat, pedagang juga turut mengemas barang dagangan yang terbakar, dikemas ke dalam kardus dan kemudian dibawa pemiliknya untuk nantinya dijual ke pengepul. Seorang pedagang mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, sudah ada rekan Henry Aprila bersama juru kamera Seto Pratomo. Ya, Henry, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah masih banyak sekali pedagang yang masih mengisi sisa barang dagangan mereka? Ya, baik, selamat pagi Asbin dan juga pemirsa. Untuk di maksud kami di pagi hari ini kami pantau memang kebakaran terjadi di kawasan Jakarta Selatan. Dan kemudian memang kebakaran ini terjadi tepatnya di hari Senin pada tanggal 28 Juli 2025. Yasmin, sedikit kita akan tunjukkan bersama juru kamera kami, Seto Pratomo. Untuk saat ini memang lokasinya memang sudah dipasang garis polis line dan kemudian api pun memang masih ada beberapa api yang masih menyala. Dan proses pemadaman ini berlangsung sampai dengan 5 jam lamanya. Dan kemudian juga barang-barang ataupun total dari kebakaran ini sendiri tercatat sebanyak 552 ruko ataupun warung, toko maksud kami, yang hangus terbakar dari insiden kebakaran yang terjadi sejak kemarin, tepatnya di tanggal 28 Juli 2025. Insiden kebakaran ini dimulai ataupun terjadi tepat pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat, dan kemudian proses pemadaman dilangsungkan sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat ataupun tepatnya setengah 12
malam hari. Dan kemudian dalam insiden ini juga pihak pemadam kebakaran dikerahkan sebanyak 35 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 118 personil untuk melakukan proses pemadaman dan juga proses pendinginan. Bahkan untuk saat ini pun juru kamera kami menunjukkan bahwa memang ada beberapa barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan kemudian pemilik toko maupun karyawan nantinya akan melakukan pengisihan ataupun mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Adapun memang dalam insiden ini tentunya kemarin sempat terjadi kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan di kawasan dekat dengan Pasar Taman Puring. Kemudian juga ada pun juga keterlambatan dari Transjakarta ataupun perjalanan Transjakarta di rute 13B dan juga L13E. Dan kemudian juga nantinya tentunya dalam insiden ini maksud kami tidak adanya korban jiwa, bahkan juga tidak ada korban luka dalam insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Puring, Jakarta Selatan. Dan tentu dari pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa insiden ini masih diperkirakan dengan konsleting listrik dan memang diakibatkan dengan salah satu toko yang ada di tengah-tengah, yakni toko baju yang kemudian meluas ataupun melebar ke beberapa toko lain yang menyebabkan kebakaran ini terjadi ataupun lebar ke beberapa toko sampai dengan di 553 toko yang terdampak. Yasmin. Ya, Henry, lantas terkait dengan Transjakarta itu sendiri, apakah saat ini sudah kembali beroperasi secara normal atau seperti apa berdasarkan pemantauan Anda di sana? Yasmin, untuk rute Transjakarta sendiri ini sudah berlangsung normal karena mengingat kemarin juga sempat terjadi keterlambatan karena insiden kebakaran ini cukup tinggi ataupun cukup besar sehingga mengakibatkan keterlambatan rute Transjakarta. Dan kemudian untuk di pagi hari ini juga sudah mulai normal. Kami lihat pun ruas jalan di depan Pasar Taman Puring ini sendiri pun sudah kami lihat ada beberapa Transjakarta yang sudah melintas untuk mengangkut ataupun beroperasi untuk berlangsungnya perjalanan rute Transjakarta 13E. Sementara Yasmin. Baik, terima kasih rekan Henry April melaporkan langsung dari Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Henry. Ya, pemirsa, 1 orang tewas dalam kecelakaan minibus yang terjun ke jurang di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, minibus terbalik di tengah jalan hingga mengakibatkan pengemudi dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus terbalik di Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Cimahi menuju Coroyom dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir mengantuk dan tidak bisa kendalikan kendaraan hingga akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini, sopir serta penumpang terluka parah termasuk pemotor yang ditabrak. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kendaraan langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah bus terjun ke jurang. Kejadian ini diduga karena mobil mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang tewas dan 1 terluka parah. Sementara 4 lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini ditangani aparat kepolisian Mojokerto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR mengevakuasi 2 orang nelayan yang terjebak gelombang tinggi saat melauti perairan Sipora, Kepulauan Mentawai. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis, pemirsa. Kedua korban berhasil diselamatkan. Sebuah perahu longboat milik nelayan mengalami mati mesin di perairan Gosong, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim SAR yang mendapati laporan langsung menerjunkan tim evakuasi ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah badai dan gelombang tinggi. Kedua nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah mengalami kedinginan usai berjam-jam terombang-ambing dihantam ombak dan angin kencang.
Cuaca di lapangan agak buruk, di mana angin bertiup 5 hingga 20 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Kami mengerahkan satu unit KN Sarmawjaya 240 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Kurang lebih 2,5 nautical mile arah selatan, korban kami temukan. Kedua korban berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Kantor SAR Mentawai menghimbau para nelayan dan operator bot memperhatikan kondisi cuaca ekstrim di Mentawai sebelum melakukan pelayaran. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.